Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian antakmala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dan antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi, para rasul, mereka senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan. Dan mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Para nabi, para rasul, manusia yang termulia di atas muka bumi ini, Allah sifati ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka senantiasa berharap dan sekaligus takut, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga Allah, dan takut tidak diterima ibadah mereka, takut azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah mensifati hamba-hambanya yang beriman bertakwa, Allah mengatakan tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Lambung-lambung orang beriman yang bertakwa jauh dari tempat tidur mereka. Mereka salat malam, salat tahajud, dan mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'ah, dipenuhi rasa takut, takut tidak diterima amal ibadah mereka, takut azab Allah, takut neraka Allah, sekaligus mereka juga mengharapkan rahmat Allah, diterima amal ibadah mereka, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah ibadahnya seorang muslim yang sejati, diiringi oleh rasa harap dan rasa takut. Alhamdulillah, sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Namun tadi, seorang muslim harus punya perasaan al-khauf war roja.
kita tidak bisa memastikan amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang muslim setelah beribadah, rasa berharap dan rasa khawatir takut tidak diterima amal ibadah mereka. Oleh karena itulah para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bertemu di hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk ar-raja, mengharap agar amal ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan para ulama salaf 6 bulan selesai Ramadan mereka berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sekali lagi setelah Ramadan berakhir, di antara tugasnya banyak-banyak berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harus tetap ada rasa khawatir. Jangan-jangan amal ibadahnya sebulan tersebut tidak diterima oleh Allah atau ada yang tidak diterima oleh Allah. Dan inilah sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka, mereka dalam hati mereka wajilah, ada rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang hati mereka itu merasa takut? Alladzina yaznun wa yashrabunal khamra wa yasrikun." Apakah mereka itu yang berbuat zina, yang minum minuman keras, yang mencuri? Kata Rasul, "La ya ibnata Siddiq." Bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan itu wahai Aisyah. Kata Rasul, "Walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum." Namun mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, dan mereka bersedekah. Namun hati mereka takut tidak diterima amal ibadah mereka. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, ar-raja wal khauf, rasa harap, rasa takut harus nantiasa mengiringi ibadahnya seorang muslim di mana saja dan kapan saja dia berada. Dan ulama salaf pernah berkata, "Man abadallah bil hubbi fahas fahuwa zindik." Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa cinta, maka dia zindik alias orang yang sesat atau orang munafik. Waman abadallah birroja fahas fahuwa murjiun. Barang siapa yang beribadah hanya dengan rasa harap saja, maka dia pengikut kelompok sesat murjiah. Waman abadallah bil khafi fahas fahuwa haruriyun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena rasa takut saja, maka dia pengikut kelompok sesat al-khawarij. Namun kata ulama salaf, waman abadallah bil hubbi warraja'i wal khauf fahuwa mu'minun muwahhid. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kepada Allah, dengan rasa berharap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, maka dialah orang mukmin yang sejati, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim wajib kembali kepada qala Allah, qala Rasul dan qala salaf, dan harus menjauh dari statement-statement, pernyataan-pernyataan yang menyelisihinya. Di antaranya tadi, banyak orang-orang yang sekarang mengatakan saya beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja. Maka ini sesat menyesatkan. Atau mengatakan saya beribadah, tidak berharap surga, tidak takut neraka. Ini orang yang sesat menyesatkan, jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' para salafus soleh. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Seandainya amal ibadah seorang hamba itu diterima, tetap harus ada rasa kekhawatiran. Jangan sampai amal ataupun pahala amal tersebut dibatalkan, dihapus oleh Allah karena beberapa perbuatan yang dia lakukan. Di antaranya yang paling berbahaya, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang hamba sudah capek letih berbuat
ya berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, namun dihapus amal perbuatan mereka karena perbuatan syirik mereka atau ucapan syirik mereka atau keyakinan syirik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Jangankan manusia biasa, Rasul SAW, manusia yang paling mulia, diancam oleh Allah dengan firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau Nabi Muhammad berbuat syirik, gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka seorang muslim muslimah wajib betul-betul waspada dari bahaya syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Entah dengan keyakinannya ada selain Allah yang berhak disembah, yang berhak untuk diminta-mintai, baik itu nabi atau wali yang telah mati, atau dia mengucapkan ucapan yang syirik, seperti mengatakan, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berikan aku kesembuhan rezeki," atau kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, wahai Muhammad, tolonglah aku." Ini adalah ucapan perbuatan syirik kepada Allah yang akan bisa menggugurkan semua amal ibadah kita. Dan ma'asal muslimin, terutama di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, banyak para dai-dai penyesat umat. Sebagaimana kata Rasul SAW, di akhir zaman nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Di antaranya menyeru kepada kesyirikan yang mengantarkan manusia ke neraka jahanam. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya api neraka. Maka seorang muslim harus tetap ada rasa takut jatuh ke dalam kesyirikan. Jangankan kita, Khalilullah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai pun beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala." Bahkan Sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia, manusia yang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Seorang muslim harus ada kewaspadaan, terutama di akhir-akhir zaman ini yang luar biasa. Dai-dai kepada kesyirikan yang menyuruh kepada penyembahan kepada kuburan keramat, kepada wali-wali yang dikeramatkan. Maka sekali lagi pegang erat tauhid agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Dan di antara perbuatan yang selayaknya untuk diwaspadai oleh seorang hamba, seorang muslim yang sejati, agar ibadahnya tidak dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia menjauh dari segala bentuk kezaliman, bentuk mendolimi saudaranya sesama muslim. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Atadruna mal muflis fikum?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflis mala dirhama wala dinar." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, "Al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa saumin wa sadaqatin." Kata Rasul SAW, orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala sedekah atau zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza
wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Namun dia pada hari kiamat datang dengan membawa berbagai macam bentuk dosa, di antaranya dia mencela orang lain tanpa hak. Dia menuduh orang lain tanpa hak. Dia mengambil harta orang lain tanpa hak, menumpahkan darah orang lain tanpa hak, memukul orang lain tanpa hak. Fayu'khad min hasanatihi fayu'tali hada wa yu'tali hada. Kata Rasulullah SAW, maka kebaikan-kebaikannya tadi, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya akan diberikan kepada yang dia dolimi. Fa'in faniyat hasanatuhu, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala kebaikan, amal-amal solehnya, maka kata Rasul, fa'ukhida min sayyi'atihim faturihat alih, maka diambil dosa-dosa orang yang dia dolimi dan diberikan kepada yang mendolimi, dan dia pun faturihat finnar, dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ma'asal muslimin, amal ibadah yang sebulan penuh kita laksanakan, bahkan lebih dari itu, hati-hati akan diberikan kepada orang lain karena kedoliman yang diperbuat selama di dunia. Makanya Rasul mengatakan, ittaqid dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sairal biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.